Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksana Sari dari jurusan Manajemen Informatika kelas 2B. Pertama-tama di sini saya mau menjelaskan tentang desain aplikasi saya. Aplikasi saya ini adalah aplikasi pengecek cuaca bernama Cloudy, yaitu ada halaman-halaman yang akan ditampilkan. Pertama adalah halaman onboarding screen. Di sini lalu kita masuk di halaman login. Login ini adalah halaman di mana saat user sudah mempunyai akun tapi ingin masuk kembali ke dalam akun tersebut. Jadi bisa login, tapi jika dia belum mempunyai akun, dia bisa menekan sign up, lalu memasukkan full name, email, dan passwordnya. Lalu dia langsung masuk. Nah, di sini adalah tampilan halaman home screen atau dashboard. Nah, tampilan ini tuh menampilkan suhu cuaca saat suhu cuaca hari itu berapa, terus daerahnya di mana. Lalu tampilkan ini. Lalu kita masuk di halaman profile dulu. Nah, halaman profile ini adalah halaman di mana tampilan menampilkan data dari user tersebut. Ada nama user, ada email user, dan di mana user berada. Lalu ada tampilan ini. Nah, ini kenapa bisa ini? Karena jika dia sudah mengupgrade premium, maka di sini ada tulisan gitu. Ini. Lalu dia bisa logout. Lalu kita masuk bagian settings. Nah, di bagian settings ini user bisa mengatur peraturan dari aplikasi tersebut. Nah, di sini dia bisa mengatur dark mode offline, terus auto rotation. Dan di situ kita masuk di bagian air EQ. Nah, di halaman ini tuh adalah halaman menampilkan kualitas udara, rekomendasi aktivitas berdasarkan kondisi udara. Nah, ini tampilannya. Lalu kita masuk di bagian astronomi. Nah, halaman ini tuh adalah halaman perkiraan cuaca untuk hari ini, di mana perkiraan cuaca untuk matahari terbenam, pokoknya di sini tuh menampilkan informasi matahari dan fase bulan. Lalu kita masuk di bagian outfit. Nah, di bagian outfit sini tuh adalah tampilan di mana tampilan itu menjelaskan tentang suhunya. Misalnya suhu hari ini 31 Celcius. Lalu di sini disarankan pengguna atau user menggunakan baju pendek, celana pendek, lalu sepatu. Lalu kita masuk di bagian garden. Bagian garden ini adalah bagian menampilkan tanaman yang berada di semua jenis tanaman yang dimiliki pengguna. Ini ada tanaman yang berada di indoor, ada berada di outdoor, dan ada yang herbs. Nah, yang herbs ini tuh menampilkan informasi dan perawatannya. Habis itu kita masuk di bagian refresh. Nah, ini tuh menampilkan perkiraan cuaca untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan ini. Misalnya tomorrow, Friday, Saturday, Sunday, dan Monday. Gitu. Oke, sekian video presentasi Figma dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video codingannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya, Laksana Dasari, yang telah memaparkan konsep desain dari aplikasi Cloudy ini dengan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Andro Eka Rahmat. Nah, jika sebelumnya kita telah melihat wajah dari aplikasi ini, sekarang tugas saya di sini adalah mengajak kalian untuk menyelami otak dan logikanya. Pada sesi ini, saya akan membedah arsitektur kode yang membangun Cloudy, mulai dari implementasi navigasi, manajemen data, hingga logika animasi. Dan di akhir nanti, saya akan mendemonstrasikan bagaimana semua kode tersebut bekerja secara harmonis dalam simulasi penggunaan aplikasinya secara langsung.
Nah, kita mulai dari gerbang utama aplikasi ini, yaitu app.js. Di sini saya menggunakan React Navigation Stack untuk mengelola perpindahan antar layar. Nah, juga perhatikan struktur stack screen ini. Di sini saya menyusunnya secara logis, mulai dari splash screen, onboarding screen, dan authentications atau login dan sign up atau register. Nah, seterusnya itu adalah home dan fitur lainnya. Ini juga memudahkan kita untuk melacak alur user journey. Nah, agar aplikasi ini juga tidak terasa kaku seperti aplikasi standar lainnya, saya menggunakan properti card style interpolator. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat efek di mana halaman baru masuk dari kanan atau slide sambil memudar, sementara halaman lama sedikit menggelap di latar belakang. Saya juga mengatur spring config, stiffness, dan damping agar transisinya terasa membal dan responsif, mirip dengan native iOS feel. Nah, untuk notifikasi, saya tidak menggunakan alert bawaan yang membosankan. Saya mengkonfigurasi toast message dengan desain custom berwarna pastel ini agar konsisten dengan tema aplikasi. Terakhir juga saya menambahkan wrapper web container dengan max width terbatas. Tujuannya itu agar saat aplikasi ini dijalankan di browser web, tampilan itu tetap proporsional seperti di layar HP, tidak melar memenuhi monitor. Nah, sekarang kita masuk ke data layer. Saya memisahkan seluruh logika jaringan ke dalam folder service agar kode juga lebih bersih dan reusable. Di file weather app.js, saya mendefinisikan 3 fungsi utama untuk mengambil data dari Open Weather Map, yaitu fetch weather untuk cuaca saat ini, fetch air quality untuk mengambil data kualitas udara atau saya singkat dengan AQI berdasarkan koordinat. Terus juga fetch forecast, ini mengambil ramalan cuaca 5 hari ke depan berdasarkan koordinat. Saya menggunakan block try catch di setiap request. Jika terjadi error, misalnya koneksi putus atau server down, fungsi ini tidak akan membuat aplikasi crash, melainkan mengembalikan nilai 0. Selain itu juga, saya menggunakan pengecekan if def agar error logging hanya muncul saat tahap development, menjaga performa aplikasi tetap bersih di mode produksi. Nah, selanjutnya untuk menyimpan preferensi pengguna seperti satuan suhu, Celsius, atau Fahrenheit, saya menggunakan async storage. Di file ini, saya membuat objek default setting sebagai nilai bawaan. Ini penting untuk mencegah undefined error saat pengguna baru pertama kali membuka aplikasi. Teknik yang saya gunakan di fungsi getSetting adalah object merging. Saya menggabungkan default setting dengan data yang tersimpan di memori. Tujuannya adalah untuk backward compatibility. Jika di masa depan saya menambahkan fitur baru, misalnya dark mode, pengguna lama tidak akan mengalami error karena setting baru tersebut akan otomatis mengambil nilai dari default. Terakhir, saya juga menempatkan pure function atau helper di sini, yaitu convert temperature. Fungsi ini menerima suhu dalam Celsius dan status preferensi user. Jika user memilih Fahrenheit, rumus konversi akan dijalankan otomatis dengan memisahkan logika ini dari UI. Kode di home screen menjadi jauh lebih ringkas dan mudah dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke elemen visual paling penting, Glass Card. Komponen ini adalah rahasia tampilan modern aplikasi Cloudy. Alih-alih menggunakan library blur yang berat, saya menggunakan teknik Fox Morphism yang ringan. Perhatikan style kontainer ini. Nah,
Saya menggunakan background putih dengan opacity 85%. Nah, RGB-nya itu di 255,255,255,0.85. Ditambah border tipis berwarna putih solid. Saya juga memberikan shadow berwarna ungu muda agar kartu terlihat melayang dan menyatu dengan tema pastel. Secara teknis, saya membungkus komponen ini dengan React Memo. Ini optimasi yang penting agar kartu tidak dirender ulang jika propnya tidak berubah, menjaga performanya tetap 60 fps saat di-scroll. Untuk menciptakan suasana yang menenangkan, saya membuat komponen wrapper pastel background. Saya menggunakan linear gradient dari Expo, tapi triknya ada di sini. Saya menumpuk 2 lapisan gradasi. Gradasi utama dari pojok kiri atas, kanan bawah dengan 3 warna pastel. Terus gradasi kedua sebagai overlay transparan di bagian atas. Teknik layering ini memberikan kedalaman visual, sehingga background tidak terlihat datar dan membosankan. Terakhir, ada komponen kecil tapi krusial untuk UX, Dismiss Keyboard. Di React Native, keyboard tidak otomatis tertutup saat kita menyentuh area kosong. Komponen ini adalah wrapper yang menggunakan touchable without feedback. Saat area di luar input disentuh, ia memanggil keyboard dismiss. Ini sangat meningkatkan kenyamanan pengguna di halaman login dan search. Nah, untuk selanjutnya mari kita bedah splash screen secara mendalam. Pertama, perhatikan penggunaan user native driver. Nah, user native driver true pada setiap blok animasi ini sangat krusial. Dengan opsi ini, kita mengirimkan seluruh logika animasi ke native UI thread sebelum animasi dimulai. Hasilnya, animasi berjalan mulus di 60 fps tanpa terganggu oleh kesibukan di JavaScript. Nah, kedua, lihat bagian red rune dalam use effect ini. Saya melakukan clean up function dengan clear timeout. Mengapa? Bayangkan jika user menutup aplikasi tepat di detik kedua tanpa clean up, aplikasi akan mencoba melakukan navigasi atau replace pada komponen yang sudah tidak ada, unmounted, yang bisa menyebabkan memory leak atau warning error. Ini adalah best practice dalam React Hooks. Nah, di onboarding, UX yang kita inginkan adalah efek snap per halaman. Saya mengaktifkan props. Nah, di onboarding screen.js, UX yang kita inginkan adalah efek snap per halaman. Saya mengaktifkan props pegging enable pada scroll view ini, memaksa scroll view berhenti tepat di kelipatan lebar layar, memberikan rasa seperti membalik halaman buku. Angka 16 ms ini setara dengan 1 frame atau 1000 ms atau 60 fps. Ini memberitahu React Native seberapa sering event scroll harus dikirim. Jika tidak diatur, indikator titik di bawah akan terasa lambat atau nge-lag saat di-update. Selanjutnya ke handle scroll ini. Untuk mendeteksi halaman aktif, saya menggunakan logika matematika sederhana di handle scroll. Saya mengambil konten offset X, seberapa jauh user menggeser layar, dibagi dengan width atau lebar layar. Contoh, jika lebar layar 300px dan user geser ke 600px, maka 600/300 sama dengan 2. Artinya user ada di slide ketiga atau indeks 2. Math.round juga, dia memastikan indeks tetap akurat meskipun user baru menggeser setengah jalan. Nah, di login screen, saya menghindari animasi yang muncul serentak karena terlihat kaku. Saya juga menggunakan animated tiger. Fungsi ini secara otomatis menyuntikkan delay 1000 ms di antara setiap animasi dalam array. Jadi, header ini muncul di 0 ms millisecond.
From card di 1000 millisecond dan footer di 200 millisecond. Ini jauh lebih efisien daripada menulis animated delay satu per satu secara manual. Menangani keyboard, saya menggunakan keyboard avoiding view. Perhatikan ini, loading platform iOS. Saya juga menggunakan beaver padding agar konten terdorong ke atas. Jika Android, saya gunakan Hake. Penanganan spesifik platform ini penting karena Android dan iOS menangani soft keyboard dengan cara yang sangat berbeda. Mari kita lihat logika loading dots ini. Alih-alih membuat animasi terpisah untuk opacity dan posisi, saya menggunakan teknik interpolasi. Satu nilai animasi atau anime yang bergerak 0 ke 1 dipetakan ke dua properti visual sekaligus. Yang pertama, opacity dari 0,3 redup menjadi ke 1 terang. Sementara untuk translate Y dari 0 ke 3 pixel naik sedikit, hasilnya adalah efek bernapas dan melompat yang sinkron hanya dengan satu driver animasi, efisien dan elegan. Inilah halaman home screen. Halaman codingan home screen. Nah, komponen paling kompleks di aplikasi ini. Inilah home screen. Komponen paling kompleks di aplikasi ini. Pertama, mari kita lihat bagaimana saya menangani animasi masuk atau entrance animation yang halus. Saya juga tidak menulis animasi animated timing berulang-ulang di setiap kartu. Sebaliknya, saya membuat komponen wrapper bernama parallax card. Komponen ini menerima props delay. Lihat baris ini. Saya menggunakan animated parallel untuk menggabungkan dua gerakan. Pertama itu opacity dari 0 ke 1. Terus yang kedua ada translate Y dari 30 ke 0. Dengan memberikan delay yang berbeda pada setiap kartu di layout utama, 0 millisecond, 100 millisecond, 200 millisecond. Terciptalah efek air terjun atau waterfall effect yang sangat memanjakan mata. Nah, untuk logika pengambilan data, selain itu saat loading, saya tidak membiarkan layar kosong. Saya membuat shimmer card yang menggunakan animated loop untuk menggerakkan gradasi transparansi, memberikan ilusi cahaya yang bergerak di atas placeholder. Ini nama codingannya. Di load weather, untuk logika pengambilan data, perhatikan fungsi load weather. Saya membungkusnya dengan use callback. Mengapa? Karena fungsi ini dipanggil di dalam use effect. Tanpa use callback, fungsi ini akan dibuat ulang atau recreated setiap kali komponen render yang bisa memicu infinite loop atau memory leak pada use effect. Di dalamnya, saya menangani 3 skenario. Yang pertama, permission check, meminta izin lokasi. Jika ditolak, set start permission denied agar UI bisa menampilkan tombol search manually. Terus yang kedua, jika ada data cuaca yang dikirim dari halaman search atau root.params weather data, gunakan itu alih-alih mengambil GPS ulang. Yang ketiga, API call, dia memanggil fetch weather dari service yang sudah kita buat. Untuk performa UI, saya menggunakan use memo. Perhatikan variabel animation source dan weather gradient. Logika untuk menentukan apakah ini hujan atau cerah tidak perlu dijalankan setiap detik. Dengan use memo, React hanya akan menghitung ulang gradasi warna dan animasi load key. Hanya jika data cuaca atau weather.main benar-benar berubah. Ini menghemat resource CPU yang sangat berharga di perangkat mobile. Nah, terakhir, UX standar aplikasi modern, auto refresh. Saya menambahkan properti refresh control. Saat user menarik layar ke bawah, fungsi onFresh dipanggil, yang kemudian memicu load weather. Parameter ini penting agar kita tidak menampilkan loading spinner besar lagi, melainkan hanya spinner kecil di atas, menjaga konteks visual pengguna tetap terjaga. Codingan ini adalah kartu-kartu tampilan yang ada di home screen, bukan sekedar hiasan, mereka adalah gerbang navigasi. Saya menggunakan navigation atau navigate dan mengirimkan data cuaca atau weather data sebagai parameter. Teknik ini disebut data pacing. Halaman detail seperti outfit atau plan tidak perlu melakukan fetch API ulang. Mereka langsung menerima data dari home screen, membuat transisi terasa instan dan seamless. Masuk ke forecast screen. Tantangan terbesar di sini adalah format data API. Open Weather Map memberikan data ramalan cuaca per 3 jam atau 3 hour steps, bukan per hari. Jadi kita punya 8 data untuk 1 hari. Bagaimana cara menampilkannya sebagai harian? Saya melakukan looping pada list data mentah dan mengelompokkannya berdasarkan tanggal.
That to that strange. Di dalam objek daily forecast, saya juga mengumpulkan semua suhu, temps, dan kondisi cuaca atau conditions untuk hari tersebut. Setelah dikelompokkan, saya menggunakan mat.min atau daytimes dan matmax atau daytimes lagi untuk mencari suhu terendah dan tertinggi dalam satu hari. Nah, inilah yang kita tampilkan di UI sebagai low atau high temp. Teknik ini memastikan data yang kita sajikan akurat, merangkum kondisi sepanjang hari, bukan hanya kondisi pada jam tertentu saja. Untuk UI, saya membuat komponen pintar bernama weather card. Komponen ini menerima props is today. Jika true atau indeks ke 0, ia akan merender kartu besar dengan gradien penuh dan layout spesial. Jika false, hari-hari berikutnya, ia merender kartu list horizontal yang lebih ringkas. Ini adalah contoh conditional rendering di level komponen untuk menciptakan hierarki visual yang jelas. Fokus utama user adalah hari ini, sisanya adalah sekunder. Soal preferensi user, saya juga mengimpor fungsi convert temperatur dari utils atau setting storage yang sudah kita bahas sebelumnya. Data mentah atau raw high, raw low tetap disimpan di dalam Celsius. Tapi saat render, ia dikonversi on the fly berdasarkan setting use Celsius. Jadi user juga bisa berganti saluran satuan kapan saja tanpa perlu request API ulang. Selanjutnya, mari kita bedah fitur pencarian di halaman search screen.js. Logika utamanya itu ada di fungsi handle search. Jadi tuh logika utamanya ini kan memang ada di sini. Nah, alurnya itu seperti ini. Yang pertama, validasi. Cek apakah input kosong. Kalau iya, dia akan memanggil animasi error. Terus yang kedua, ada API call. Dia ini memanggil open weather map dengan query nama kota. Ini API key saya. Nanti mungkin akan disensor. Terus yang ketiga ada response handling. Jika sukses, statusnya akan 200. Nah, saya tidak hanya menyimpan data ke history, tapi perhatikan juga baris ini. Terus ada navigate home ke weather data. Saya mengirimkan full objek data cuaca kembali ke home screen. Ini membuat home screen bisa langsung menampilkan data kota baru tanpa perlu loading ulang-ulang. Untuk user experience yang baik, harus komunikatif. Jika user salah input atau kota tidak ditemukan, saya tidak cuma menampilkan teks merah, saya juga membuat fungsi check error menggunakan animated sequence. Logikanya itu sederhana, gerakan input ke kanan 10px, lalu ke kiri juga 10px, lalu kembali ke tengah dalam waktu sangat singkat, yaitu 50 milisecond. Efek getar ini secara instan memberitahu alam bawah sadar user bahwa ada yang salah, mirip seperti gelengan kepala. Nah, untuk fitur autocomplete, saya menggunakan pendekatan client-side filtering. Di dalam use effect ini, setiap kali user mengetik search tag itu otomatis berubah. Saya juga memfilter ala array city suggestions filter. Hasilnya disimpan di state suggestion. Ini membuat respon UI terasa instan, zero latency, karena tidak perlu menunggu request API untuk sekedar menampilkan saran nama kota. Terakhir, perhatikan strukturnya. Halaman ini sangat dinamis. Saya juga menggunakan conditional rendering bertingkat. Yang pertama, jika user sedang mengetik, tampilan list suggestions. Yang kedua, jika input kosong ada history. Yang ketiga, jika input kosong dan data tidak ada, history menampilkan popular destinations. Dengan cara ini, layar tidak pernah terlihat kosong atau membosankan. Selalu ada konten yang relevan bagi user. Terakhir, kita bahas fitur paling unik, yakni Smart Outfit Recommendations. Logika utamanya itu ada di fungsi Get Outfit. Di sini saya menggunakan pendekatan rule basic logic. Yang pertama, saya membuat array kosong items, kemudian saya mengecek suhu atau RAM temperatur, kemudian saya mengecek suhunya itu lebih dari 28 Celcius, push item kaos sama sendal. Terus yang kedua, jika suhunya kurang dari 20 Celcius, push jaket dan shawl. Tidak cuma suhu, saya juga mengecek kondisi cuaca. Jika ada kata rain di deskripsi cuaca, item payung otomatis ditambahkan ke dalam array. Array inilah yang kemudian menjadi grid yang indah. Ini juga agar UI terasa hidup. Saya tidak menggunakan warna statis. Fungsi get temperature color itu mengembalikan gradasi warna yang berbeda tergantung suhu. Merah oranye untuk panas, biru ungu untuk dingin. Ini memberikan visual cue instan kepada user tentang kondisi cuaca tanpa mereka harus membaca angka suhu. Nah, interaksi di halaman ini juga dibuat details. Nah, jadi saat user menekan kartu item,
state selected item itu berubah dan memunculkan tooltip berisi tips tambahan, dan juga lalu ada tombol save this look, dan juga ada tombol tambahan save this look yang memanggil thought show dengan tipe sukses. Ini memberikan kepuasan psikolog atau reward kepada user bahwa pilihan mereka itu juga telah tersimpan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian visualisasi data. Di AKI Screen, saya tidak ingin hanya menampilkan angka polisi yang membosankan. Saya hanya membuat komponen circular progress. Nah, perhatikan interpolasi ini. Saya membuat komponen circular progress ini juga menggunakan root name dari 0 ke 1 dipetakan menjadi 0 dek ke 360 dek. Ini juga memberikan dan menggerakkan ring putus-putus atau border style desert, mengelilingi indikator utama, memberikan efek seperti radar yang memindai udara secara real time. Warna adalah indikator visual tercepat. Fungsi get status bertugas memetakan angka AKI ke dalam kategori warna dan gradasi. Hijau untuk good, merah untuk poor, dan ungu untuk hazardous. Saya menggunakan objek konfigurasi ini untuk mewarnai border, gradient background, dan icon secara konsisten. Jadi user langsung tahu, oh merah ini berarti bahaya, tanpa perlu membaca angkanya dulu. Data dari API seringkali berupa objek mentah yang sulit dibaca. API Open Matter Map memberikan data polutan seperti CO, NO2, O3 dalam satu objek besar. Nah, untuk menampilkannya di grid, saya menggunakan objek entries atau map. Ini teknik JavaScript modern untuk mengubah objek menjadi array agar bisa di looping direct native. Hasilnya adalah grid kartu kaca atau glass card yang rapi. Masing-masing menampilkan zat kimia yang berbeda dengan icon spesifiknya. Masuk ke Sun Moon Screen. Yes, tantangannya adalah memvisualisasikan posisi matahari secara akurat. Melihat fungsi get sun position, saya juga menggunakan rumus matematika yang sederhana, yaitu waktu sekarang kurang waktu terbit dibagi waktu terbenam dikurang waktu terbit dikali 100. Hasilnya adalah 0% sampai 100%. Yang merepresentasikan perjalanan matahari hari ini. Saya menggunakan MathMin dan MathMax untuk memastikan nilainya tidak bocor atau tetap 0 jika belum terbit dan 100 jika sudah terbenam. Presentasi yang tadi saya menggunakan untuk mengontrol lebar dari Arcvil. Ini adalah teknik visualisasi data yang murah tapi efektif. Tanpa perlu library charting yang berat, kita bisa membuat slider custom yang menunjukkan progres hari. Kita menggunakan gradasi linear atau linear gradient dari putih ke transparan. Efeknya itu terlihat seperti sinar matahari yang merah. Saya akan menampilkan dan menjelaskan fungsi get next phase. Nah, untuk di fase bulan, saya menggunakan pendekatan algoritmik atau siklus bulan rata-rata ada 29,5 hari. Dan di fungsi get next phase, saya membandingkan umur bulan saat ini dengan target fase berikutnya. Misalnya, full moon di hari ke-14-8 dengan mengurangi target dengan hari saat ini, kita mendapatkan daya until atau sehari. Nah, terus juga data ini kemudian ditampilkan di kartu glass morphism dengan ikon bulan yang sesuai, memberikan konteks astronomi yang nyata kepada user. Untuk sentuhan visual, matahari di sini tidak hanya diam. Saya juga memberikan animasi rotasi lambat 20 detik berputaran agar terasa hidup. Untuk latar belakang kartu bulan, saya juga merender 15 bintang dengan posisi top dan left yang diacak. Ini juga menciptakan konstelasi bintang yang unik setiap kali komponen di mount tanpa perlu aset gambar statis. Fitur unik selanjutnya adalah Garden Assistant. Di sini saya menanamkan logika biologi sederhana ke dalam kode. Perhatikan fungsi get plant status. Jika suhu kurang dari 10, itu statusnya cold stress atau butuh perlindungan. Nah, terus juga jika hujan dan tanaman tomat, Retron loving it karena tomat suka air. Tapi jika hujan dan monstrea, Retron monitor awas atau nanti akan beri peringatan awas busuk akar. Ini membuat aplikasi terasa pintar dan personal bagi pengguna. Untuk mengelola daftar tanaman yang banyak, saya membuat sistem filtering .stats atau filter type, menyimpan kategori yang dipilih user, all, semua, indoor, di dalam, outdoor, di luar. Variabel filter plan ini juga kemudian secara otomatis menghitung ulang array yang akan ditampilkan. Plans.filter atau sesuai yang ada di sini. Karena ini dilakukan di sisi klien, bukan request API baru, perpindahan tab terasa instan dan responsif. Nah, secara UI, saya ini menerapkan pola accordion atau expandable card. Saya menyimpan ID kartu yang sedang terbuka di stat expanded card. Saat user mengklik kartu lain,
state ini diupdate, dan React otomatis merender ulang komponen untuk menampilkan atau menyembunyikan detail tambahan seperti jadwal siram dan tips perawatan. Ini menjaga tampilan tetap bersih, clutter-free, dan juga informasi detail hanya muncul saat dibutuhkan. Sekarang masuk ke profile screen. Tujuan utamanya adalah membuat user merasa spesial. Lihat struktur avatar yang ini. Saya tidak sekedar menaruh gambar bulat, tapi saya juga menumpuk 3 layer view dengan opacity berbeda 0,2, 0,3, 0,4 untuk menciptakan efek deep atau kedalaman. Kombinasikan dengan linear gradient ungu sebagai background. Kartu profile ini menjadi focal point yang elegan dan terlihat mahal. Agar aplikasi lebih engaging, saya menambahkan elemen gamifications, yakni bagian achievement. Ini menggunakan scroll view horizontal. Saya merender array objek achievement menjadi kartu-kartu kecil. Perhatikan styling dinamis ini. Border color, achievement color, yang menggunakan warna dasar icon ungu atau hijau, dan menambahkan transportasi X di belakangnya untuk membuat border dan background yang serasis dan secara otomatis. Di aplikasi gratis, biasanya itu ada fitur upselling atau premium. Agar menarik perhatian mata user, tombol statis saya tidak akan cukup. Jadi saya juga ngebuat animasi pulse atau bisa bilang denyut jantung, ada icon mahkota. Logikanya itu scale membesar ke 1.15 dalam 1,2 detik. Lalu kembali lagi ke 1. Nah, animasi ini berjalan infinite atau animate atau dulu. Jadi secara halus memancing user untuk menekan tombol upgrade tersebut. Terakhir, untuk pembahasan profile screen ini, untuk menu pengaturan saya juga menghindari list yang muncul serentak atau kaget. Jadi saya menggunakan teknik staggered delay di dalam Maplook. Setiap item menu ini memiliki delay animasi 300 ms ditambah indeks dikali 50 ms. Hasilnya, menu masuk satu persatu secara berurutan dari atas ke bawah, memberikan kesan aplikasi yang sangat responsif dan terpoles dengan baik. Nah, akhirnya kita sampai di kepingan terakhir puzzle ini, setting screen. Tantangan di sini adalah membuat aplikasi terasa snappy. Nah, perhatikan fungsi handle toggle ini. Saya menggunakan teknik optimize stick UI update. Artinya, saya mengupdate state UI, set settings duluan agar toggle switch bergerak instan saat disentuh jari user. Baru setelah itu, di background saya menyimpan datanya ke memori permanen di update setting. Jika penyimpanan gagal, itu akan masuk ke blockage. Saya juga merevert state-nya kembali. Teknik ini menghilangkan delay yang mengganggu. React Native itu punya komponen switch bawaan, tapi desainnya kaku. Jadi saya membuat custom animated switch ini juga. Ini hanya sebuah touchable opacity yang berisi animated view atau lingkaran putih. Posisi lingkaran ini juga dikontrol dan diinterpolasi switch anim. Nilai 0 itu akan bergeser ke kiri yang berarti off, sedangkan nilai 1 itu geser ke kanan berarti on. Dengan animated spring, gerakan switch terasa memiliki bobot fisik, bukan sekedar perpindahan posisi. Yang ketiga, clean code. Nah, agar kode tetap bersih dan mudah dimainkan, saya tidak menumpuk komponen berulang-ulang di JavaScript ini. Saya mendefinisikannya seluruh struktur menu dalam array setting data. Isinya itu lengkap dengan icon label, tipe switch atau button, dan warna gradiennya di bagian render. Saya juga tinggal melakukan map pada array ini jika nanti saya ingin menambah opsi baru. Jadi saya cukup menambahkan satu objek ke array ini saja tanpa menyentuh logika render UI-nya. Dan itulah bedah tuntas jeroan atau arsitektur kode di balik aplikasi Kodi. Kita sudah membedah semuanya secara teknis, mulai dari fundamental navigasi, estetika visual, desain glass morphism dan animasi, hingga logika cerdas yang menangani data cuaca, astronomi, dan kesehatan tanaman. Tapi kode rapi hanya separuh cerita. Bagian terbaiknya itu kita ngelihat nanti bagaimana semua logika ini bekerja harmonis di tangan pengguna, bagaimana rasanya saat animasi ini dijalankan, dan seberapa responsif aplikasinya. Nah, di video selanjutnya kita akan menutup kode editor dan beralih sepenuhnya ke demo aplikasi. Saya akan mengajak kalian merasakan pengalaman utuh menggunakan Cloudy dari awal hingga akhir. Jadi jangan kemana-mana, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, selamat datang di Cloudy, aplikasi cuaca modern yang didesain bukan hanya untuk memberitahu suhu, tapi juga untuk menemani gaya hidup Anda.
Dari detik pertama, Anda disambut dengan antarmuka yang bersih, animasi yang fluid, dan navigasi yang intuitif. Proses masuk juga dibuat sederhana mungkin dengan desain glass mechanism yang elegan dan umpan balik visual yang responsif. Setiap interaksi juga ini terasa memuaskan. Begitu masuk, Anda langsung dibawa ke dashboard utama. Nah, sebelum itu kita harus melakukan login dulu. Oh ya, sebelum itu ini berikut tampilan dashboard. Sign up. Kembali lagi ke halaman login. Inilah pusat dari Cloudy, kartu cuaca utama yang menyajikan informasi real-time dengan latar belakang gradasi yang dinamis yang berubah sesuai kondisi langit. Perhatikan bagaimana setiap elemen masuk secara bertahap, informasi yang seperti kelembapan angin dan tekanan udara tersedia rapi tanpa membuat mata lelah. Dan tentu saja, refresh data semudah menarik layar ke bawah. Nah, ingin tahu cuaca di belahan dunia lain? Fitur pencarian pintar kami memberikan saran instan Anda saat mengetik. Cukup satu ketukan dan seluruh dashboard beradaptasi, menampilkan kondisi terkini di Tokyo, London, atau New York dengan cepat dan akurat. Kita terapkan ya. Nah, ketika di refresh dia akan kembali lagi ke keadaan awal. Nah, Cloudy juga mengerti kebutuhan Anda. Jadi fitur Outfit Guide menganalisis suhu untuk merekomendasikan pakaian terbaik hari ini. Apakah Anda butuh payung atau kacamata hitam? Cloudy juga mengerti kebutuhan Anda. Fitur Outfit Guide menganalisis suhu untuk merekomendasikan pakaian terbaik hari ini. Apakah Anda butuh payung atau kacamata hitam? Bagi pecinta tanaman, Garden Assistant memantau kesehatan tanaman Anda berdasarkan kelembapan. Nah, Cloudy juga mengerti kebutuhan Anda. Fitur Outfit Guide menganalisis suhu untuk merekomendasikan pakaian terbaik hari ini. Apakah Anda butuh payung atau kacamata hitam? Nah, terus bagi pecinta halaman, Garden Assistant memantau kesehatan tanaman Anda berdasarkan kelembapan udara, memberitahu kapan waktu yang tepat untuk menyiram atau memberi. Nah, untuk data yang lebih mendalam, kami juga menyajikannya lewat visualisasi yang indah. Pantau kualitas udara dengan indikator warna yang jelas, serta lacak pergerakan matahari dan fase bulan secara presisi dengan animasi matematis yang akurat. Ini tampilan air quality ya. Tampilan astronominya seperti yang saya jelaskan tadi juga, setelah pergerakan matahari dan fase bulan secara presisi dengan animasi matematis yang akurat.
Aplikasi ini adalah milik Anda. Lacak pencapaian Anda di halaman profil dan sesuaikan preferensi di pengaturan. Ganti satuan suhu, atur notifikasi hujan atau aktifkan mode hemat data. Semuanya dikontrol dengan toggle yang responsif tanpa jeda. Aplikasinya pun jalan. Berikut ini adalah halaman profil. Ada update email. Nah, Cloudy adalah perpaduan sempurna antara teknologi React Native, data akurat, dan desain estetis. Cuaca juga nggak pernah terlihat seindah ini sih. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan saya dan teman saya untuk menjelaskan hasil proyek aplikasi.